Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Mari kita memulai semua kegiatan kita pagi hari ini dengan sama-sama menikmati berkat Tuhan, berkat rohani, yaitu menu sarapan yang kita ambil dari Yosua 14 ayat 8 sampai 11. Yosua 14 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya. Menu sarapan pagi hari ini saya berikan judul Tetaplah Kuat. Bapak Ibu, kalau kita baca secara keseluruhan di perikop Yosua 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14, judulnya adalah Kaleb mendapat Hebron. Kita tahu bersama bahwa Kaleb pertama kali diutus sebagai seorang pengintai itu sekitar umur 40 tahun, dan dia juga ikut menanggung ketidakpercayaan Israel dan harus menghabiskan waktu sekitar 40 tahun di padang gurun. Dan ketika usia 85 masih menginginkan ada sebuah penggenapan dari janji Tuhan dengan meminta kepada Musa untuk menaklukkan bangsa yang di pegunungan dengan penuh dengan raksasa. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia ini, banyak cerita-cerita tentang pribadi-pribadi yang berusia lanjut, yang justru pada masa tuanya sukses, atau memperoleh impian-impian yang dahulu saat mereka muda belum atau tidak tercapai. Salah satu contoh yang biasanya menjadi motivasi atau cerita motivasi bagi pebisnis ataupun orang yang lain atau di dalam pengajaran, biasanya adalah pendiri atau yang pertama kali menciptakan KFC atau Kentucky Fried Chicken. Biasanya mereka lebih suka mengatakan kolonel atau memanggil Kolonel Sanders. Kolonel Sanders ini usia 62 tahun baru dia sukses. Sebelumnya kita tahu dia menjadi kuli, tukang parkir, nahkoda kapal, agen asuransi, pemadam kebakaran, bahkan terakhir dia menjadi tentara sehingga dipanggil kolonel itu, dan belum sukses. Dan suksesnya adalah ketika dia usia 62 tahun dengan KFC-nya. Dan ada 1009 kali dia membuat resep ayam dan ditolak. Dan baru sudah itu dia berhasil. Yang kedua juga ada nama Ronald Reagan. Ronald Reagan itu presiden Amerika yang ke-40. Usia 69 tahun baru menjadi presiden. Dan yang terakhir adalah presiden Amerika yang tertua sekarang, yaitu adalah Donald Trump yang ketika dilantik umur 70 tahun. Kita kembali ke konteks kita hari ini, yaitu tentang Kaleb. Kita tahu Kaleb itu adalah salah satu contoh pribadi yang luar biasa. Yang kita belajar hari ini, yang pertama adalah semangatnya. Yang kedua adalah kekuatannya. Semangat dan kekuatannya itu tidak luntur sekalipun sudah berusia lanjut. Di usia lanjut pun Kaleb yang pertama dia tetap percaya tentang penyertaan dan
janji Tuhan. Yang kedua, dia juga tetap bersemangat meskipun usianya 85 tahun, meminta Yosua untuk memberi sebuah daerah perbukitan yang dihuni oleh para raksasa untuk ditaklukkannya. Nah, hari ini kita juga belajar rahasia dan semangat serta kekuatan Kaleb itu apa? Kita baca dari Yosua, yang pertama dari Yosua 14 ayat 8. Yosua 14 ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita tahu bersama, kalau kita simpulkan dari Yosua 14 ayat 8, Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sejak masa mudanya. Kita tahu kisah Kaleb sebelumnya, dia dengan 10 pengintai, ada 2 orang yang bilang bahwa bisa direbut, dan salah satunya adalah Kaleb. Dan itu adalah sebuah keputusan atau sebuah hasil dari pengamatan yang bagus tentang Kaleb, dan tentunya adalah sebuah iman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan beserta dan itu bisa direbut. Jadi seluruh teman-temannya membuat dia tawar hati seluruh Israel, tetapi Kaleb tetap mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya ketika masa muda, umur 40 tahun. Yang kedua, kita belajar dari Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Rahasia kekuatan dan semangat dari Kaleb itu adalah Kaleb sepenuh hati tetap percaya janji Tuhan yang diucapkan melalui Musa. Jadi ini yang menjadi kekuatan semangat bagi Kaleb untuk menghadapi tantangan berikutnya, yaitu kalau kita baca dari ayat yang ke Yosua 14 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar bahwa pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dia berupaya untuk mendapatkan tantangan itu dan janji Tuhan akan tergenapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa belajar dari Yosua 14 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diciptakan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-10 dan 11, Kaleb itu tetap melatih, memelihara kekuatan iman, bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai. Jadi dengan demikian meskipun Kaleb mempunyai usia yang sudah tidak muda lagi, 85 tahun, tetapi masih mempunyai kekuatan dan semangat. Kaleb bilang bahwa kekuatannya pada hari ini sama seperti kekuatan yang sebelumnya. Jadi tidak pernah luntur kekuatan dan semangatnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berlaku di dalam kehidupan saya ketika pertama kali ditawari oleh ketua musik ya. Jadi di gereja ada koordinator musik yang ditawari pelayanan waktu itu, dan usia yang ketika pertama kali saya ditawar itu juga sekitar 40 tahun juga. Kebetulan saja sama. Jadi dasar saya adalah sebenarnya pemain gitar akustik dan juga gitar bass sebenarnya. Dasarnya itu. Tapi waktu itu ditawari untuk menjadi pemain drum atau jadi drummer. Dan itu menjadi tantangan bagi saya karena jarang sekali saya juga memegang alat itu, instrumen ini. Akhirnya yang saya lakukan adalah tetap menerima itu. Saya tidak bilang bahwa saya sebenarnya juga tidak terlalu ahli di bidangnya, tapi saya mengambil keputusan untuk kursus hari itu. Jadi dalam 1 minggu itu saya kursus, ngambil kelas privat, bahkan saya ngambil di 80 km dari kota saya,
Dan juga ada satu murid saya yang dulu murid saya di SMP. Nah, sekarang dia sudah lulus dan ahli di bidang drum, atau dia menjadi drummer, dan dia punya lisensi. Jadi saya belajar di sana. Jadi ada tiga tempat malah yang saya datangi untuk saya supaya ngebut kursus selama 1 minggu, supaya setidaknya nanti tugas hari Minggu saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan sampai sekarang, waktu itu saya kursus selama hampir 3 bulan, supaya setidaknya itu memadai bagi saya supaya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah contoh kecil apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang ini. Apakah Bapak Ibu Saudara tetap mempunyai semangat atau kekuatan sama seperti Kaleb ketika percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi, dan Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengejar janji Tuhan itu. Dalam hari-hari ini tentunya kita juga merasa kesulitan dengan masa pandemi Corona 19 ini. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Entah kita sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, atau sebagai anak, atau apapun profesi kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita seperti Kaleb. Jadi yang pertama, kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang kedua adalah tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan yang ketiga, kita tetap melatih dan memelihara kekuatan iman kita bahwa Tuhan pasti akan beserta. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.